Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel Momi. It's Momi Live, Maker Rizky. Jadi ini akun aku udah lama banget, tapi aku udah lama banget vakum. Aku udah nggak pernah lagi upload. Sekarang aku akan mulai lagi upload. Jadi please support akun It's Momi Live. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lihat keseruan aku dan keluarga aku. Oke, di episode pertama ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke Kota Batu dan Malang. Aku berangkat dari rumah itu sekitar jam 7:30 malam karena aku sholat isya dulu, lanjut baru kita berangkat. Dari Surabaya aku langsung masuk ke Tol Gunung Sari. Hai guys, sekarang kita lagi berhenti di pemberhentian tol rest area. Kita mau pipis dulu. Perjalanan bareng anak tuh selalu punya tantangannya sendiri, tapi justru itu yang bikin tiap momen berkesan. Alhamdulillah kita sampai di Batu Malang itu sekitar 10:30 malam ya teman-teman. Itu setelah kita berhenti beberapa kali. Ini suasana penginapan yang aku temuin melalui online. Penginapan ini namanya Nana Guest House. Ini itu benar-benar di pusat Kota Batu, deket Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan BNS juga. Aku nggak expect untuk dapetin guest house dengan harga 130.000 di hari weekend di Kota Batu itu dapat se-worth it ini. Dapat amenitiesnya juga, ini air mineralnya 2, terus kayak ada kopi, gula, teh, worth it banget. Terus kalau di sini juga bisa order makanan, astaga. Ini please, ini tuh nggak ada AC tapi adanya kipas ya teman-teman. Tenang, ada kipas, tapi ini di Batu. Siapa juga yang bakal pakai ini? Kayaknya ini nggak akan keguna juga. Tapi yang paling oke adalah yang tapi perlunya air hangat. Ada air hangat guys. Airnya hangat ini. Mantap, 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 mantap. Penemuan oke banget ini hotelnya. Siap tidur guys. Hai guys, selamat pagi semuanya. Sekarang kita mau siap-siap dulu. Kita bakalan ke destinasi pertama di Batu. Aku make up dulu sebentar. Iya, dan ini alarm. Ini ada alarm. Enak gak hotelnya? Serius, ini tuh harganya cuma 135.000, tapi dapetnya kayak gini tuh bersih guys, pertama bersih, terus ada air hangatnya, cinta banget. Amenities-nya lengkap lah kayak hotel pada umumnya gitu, kayak hotel budget pada umumnya. Tapi ini menurutku worth it banget karena dari kemarin tuh ya, aku nyari guest house murah gitu, terus habis itu aku hubungi semuanya tuh rata-rata penuh, plus giliran ada tuh mereka tuh rate-nya tuh 250 ke atas, dan ini tuh 130. Ini satu kamar ya, bukan satu orang. Bagus dan worth it banget. Jadi buat kamu yang kayak aku, kayak kita tuh jalan-jalan di Batu dan Malangnya ini tuh mau explore wisatanya, bukan untuk stay, tuh ini worth it banget untuk apa ya, kayak hotel visit buat istirahat, buat tidurnya oke banget karena bersih, amenitiesnya lengkap, dan harganya affordable banget. Bener nggak nah? Bener nggak? Oke, see you di di destinasi pertama. Nanti aku akan jelasin kalian. Ikutin terus keseruan kita. Bye. Oke teman-teman, jadi kita nggak sempat sarapan. Jadi kita beli order itu murah banget, 10.000. Oh my god. Dapetnya kayak gini, worth it banget ya sih, 10.000. Trek dan jalanan ke sana tuh enak ya guys, nggak curam, jalanannya kayak gini seperti yang kalian lihat, masih nggak terlalu puncak ya, jalanannya masih so far so good ya. Selamat datang di wisata Dusun Kuliner Kota Batu. Wisata kuliner kece yang dibuka sejak 2022 ini menjadi salah satu hidden gem baru di Kota Batu yang lagi hits Bayangin banget. Tempat wisata yang isinya bukan cuma kuliner, tetapi juga ada tanam bunga, area petik buah, bahkan dapur tradisional. Semuanya ada di sini. Dan itu sebabnya tempat ini disebut sebagai negeri dongeng versi Malang.
Wisata dusun kuliner ini punya area parkir yang luas banget. Untuk HTM wisatanya itu di 20.000. Untuk usia anak di atas 2 tahun sudah dikenakan biaya ya. Begitu masuk, kita langsung disambut suasana pedesaan yang asri, rindang, dan pastinya penuh spot baru buat dijelajahi. Tempat wisata ini sangat cocok kalau kamu datang bersama keluarga. Ini dia Taman Hortensia. Ada air terjun mini atau spot alas tropis yang kayak di Vietnam banget. Lihat deh tempat ini, bunga-bunga warna-warni di mana-mana. Hortensia, mawar sampai pohon buah yang ditata cantik. Dengan suasana kota Batu yang adem dan dingin, jalan kaki di sini tuh benar-benar buat kamu rileks, tenang, dan bisa menghilangkan rasa jenuh atau lelah yang kamu rasakan. Di beberapa sudut tersedia tempat makan dengan konsep lesehan dan rumah joglo. Jadi kita bisa makan sambil menikmati pemandangan, udara sejuk, dan juga suara alam. Menu makan di sini gak hanya menu tradisional. Selain soto, rawon, pecel, sampai dimsum dan mimian kekinian itu juga ada. Ana beli apa? Kasih tahu dong, kasih tahu teman-teman beli apa. Nih, coba lihat. Wah, gambarnya minion. Ini tempatnya yang suka vintage gitu lucu banget. Sini banyak banget perlengkapan. Jadul. Ah, ini kayak punya aku. Aku dulu punya kayak gini persis tau. Terus juga ada congklak-congklak lain di bawah. Ini kayak mainan-mainan. Untuk harga, semuanya super ramah di kantong, mulai dari 10.000-an aja. Jadi buat kamu yang mau ngajak keluarga sambil cari makan dengan suasana Batu yang adem, di sini tempatnya. Semua hasil kebun di sini dikelola sendiri oleh warga lokal, jadi benar-benar fresh dan mendukung ekonomi masyarakat sekitar loh. Hai guys, nggak tahu nih ternyata cuaca nggak mendukung, lihat ya, ini berembun. Iya. Kesulitan kita ya guys. Bye. Lanjut, kira-kira ada yang tahu nggak nih kita mau kemana? Oke ya, kita akan kemana, ke destinasi berikutnya. Museum Angkut. Eits, tapi kita nggak ke museum angkutnya. Kita akan ke Pasar Apung Batu. Ini tuh bagian seru dari museum angkut yang wajib banget kamu explore. Di sini semua transaksi kuliner dan oleh-oleh terjadi dari perahu di atas air. Ini musim angkut. Kita bisa langsung jalan di atas jembatan kayu. Dari jajanan tradisional sampai mancanegara. Dari minuman, makanan, khas kekinian juga ada. Pasar Apung ini bebas tiket ya, jadi gratis. Kamu bisa mampir kapan aja. Cuma kalau kamu mau masuk ke museum angkut, baru deh bayar tiket sekitar 60-80 ribuan. Tapi kalau cuma sekedar nyoba Pasar Apung, tinggal jalan aja. Dan untuk jam buka Pasar Apung ini dari jam 12 siang sampai jam 8 malam ya. Tapi paling asik di sore atau malam hari, udara sejuk, kanal tenang, ditambah lampu-lampu yang memantul di air. Konsep Pasar Apung ini terinspirasi dari tradisi Pasar Apung Kalimantan dan Thailand, tapi dikemas dalam nuansa Batu yang sejuk dan modern. Tempat ini cocok banget buat kamu nyantai-nyantai sore atau kamu mau cari makan siang karena di sini semuanya ada. Ana makan apa? Terlebih untuk masuknya bebas dari HTM. Nah, ikannya mana? Ikannya banyak nggak? Selain jadi tempat makan dan nyantai-nyantai sore, tempat ini itu juga terdapat souvenir Nusantara, khususnya Kota Batu. Jadi bisa jadi tempat kalian untuk cari oleh-oleh sekaligus nih. Dan untuk harganya bersahabat banget loh di kantong. Oke, kita udah dari Pasar Apung. Tapi kita nggak lama karena Alana ada yang ngantuk guys. Ada yang ngantuk dan kita nggak makan apa-apa. Tadi cuma beli pop mie, terus sama beli jajan. Mau next trip? Nggak tahu nih mau next trip atau lanjut ke hotel dulu baru nanti kita lanjut lagi. Ikutin keseruannya ya guys. Abis gini kita kemana nah?
Mau beli makanan. Kita nggak keluar. Kayak Enggak. Kenapa emangnya? maksudnya capek. Oh, soalnya capek. Jadi kita pesan makanan aja di kamar hotel. Jadi kita akan pesan lagi, guys. Kita lihat. Karena Ana mau kentang. Oh, Ana mau apa? Oke. Kita mau jajan, guys. Let's go. Kita akhirnya stay di hotel. Iya, ini Kita pesan makanan. Ini ada kentang goreng 10.000 segini, ya ampun. Sini seperti yang tadi pagi ayam. Kita pesen 2. Terus beli minuman. Terus sama ini seblak. Nyeblak guys di Batu dengan cuaca yang dingin ya, dengan seblak yang enak banget ini. Ada kentang crispy. Kasih mayonnaise. Enak nggak? Mantap nih, gimana jempol? Hai teman-teman, ketemu lagi di Generator Alan. Hai, Kamu lagi ngapain nih? aku lagi di hotel. Lagi nonton kamu ya? Iya, Nonton apa tuh? nonton itu. Seru nggak? Happy nggak? Itu. Wah. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Day 2. Kita udah siap mau berangkat ke destinasi ke Malang. Jadi kita di Batu sekarang mau ke Malang. Tapi kalian harus lihat ya, Mommy sudah rapi, Ayah juga sudah rapi, lagi siap-siapin mobilnya. Lihat siapa yang belum rapi. Tara, ada yang belum bangun teman-teman. Ayo kita bangunin Alana. Alana. Gini nih teman-teman, kalau kita traveling jalan-jalan sama anak itu memang kadang waktu tuh bisa berubah-berubah ya schedule-nya karena sesuai moodnya. Ini gimana ceritanya, kita mau ke pasar nyari sarapan, udah sarapan duluan. Betul Ibu Alana, wih deh. Ibu Alana pakai kacamata. Mochinya mau diajak mochinya. Pasar Oro-Oro Dowo, pasar legendaris sejak 1932 yang kini jadi surganya jajanan pasar Malang. Pertama, ini nih kue lumpur kentang wolak-walik 27. Teksturnya lembut, ada varian kelapa, keju, kismis, dan antrinya panjang banget kayak gerbong kereta guys. Karena antriannya begitu panjang, aku sampai nggak kebagian loh kue lumpur ini. Dan jangan lupa onde-onde sukun legendaris dan selalu ramai ini. Terus ada klepan Bu Edi, isinya gula Jawa cair yang bikin meleleh pas di dalam mulut. Sampai antri berjam-jam juga dijabanin. Bakso goreng ini juga lagi hits banget. Cocok buat kamu yang suka cemilan gurih. Dimakan anget-anget ditambah sausnya. Enak. Di sini juga banyak tempat makanan tradisional. Yuk cobain sendiri deh sensasi belanja di Pasar Oro-Oro Dowo. Itu suaranya. Ada yang baru dapat mainan baru. Tadi udah ngantuk guys di pasar. Terus sekarang kok melek ngeliat ada orang jual ini. Seru ya nah? Wah, suara burung. Selamat datang di Selak Kopi Malang, ruang nongkrong keren yang vibe-nya mirip banget sama kafe pinggir rel di Vietnam. Tempatnya cozy banget, ada area indoor yang estetik dan outdoor pas banget buat ngopi sambil lihat suara angin, suara rel bikin feel-nya bener-bener ala Vietnam. Untuk makanan dan minuman di sini tuh affordable banget. Meskipun kemarin aku belum kebagian momen keretanya lewat, tapi vibes-nya masih dapet banget. Kalau mampir ke Malang lagi, cobain Selak Kopi ya. Siapin kopi, santai, nikmati vibes. Semoga di vlog selanjutnya aku dapat frame kereta lewat juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. By the way, tempat ini sudah mengantongi izin dari KAI ya, jadi tetap bisa chill tanpa khawatir. Rencananya hari ini aku mau cobain naik bus kota Malang. Katanya ini salah satu cara paling asik buat keliling kota Malang tanpa ribet. Tapi ternyata hari ini armadanya lagi break dulu karena ada event dari Pemkot. Jadi semua jadwal city tour hari ini ditiadakan. Sedih sih. Tapi kalau next kamu mau kesini, ini ya alamatnya.
Selamat datang di Kayu Tangan Heritage, jantung sejarah Malang yang asli dengan bangunan tua bergaya kolonial dan arsitektur jengki yang masih terawat, bikin suasana nostalgic banget. Nama kayu tangan berasal dari kayu tangan serat atau diambil dari tanda kayu berbentuk tangan di masa kolonial. Keliling kayu tangan itu seperti membaca buku sejarah hidup dengan setiap sudut punya cerita sendiri. Kalau kamu suka jalan-jalan sambil belajar sejarah dan budaya, wajib banget mampir ke sini ya. Ada beberapa kedai kopi jadul di sepanjang jalan ini. Interiornya otentik banget, pakai kursi rotan, toko lawas, sampai foto hitam putih di dinding. Bangunannya nggak cuma tua, tapi punya karakter detail jendela, pintu, hingga ukiran kayunya masih dipertahankan. Kalau kamu pernah kesini, spot favoritmu apa sih? Share di komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tunggu vlog selanjutnya. Lengkap sama kuliner dan cerita seru seputar Malang. Atau nextnya kemana ya kita enaknya? Hai guys, sekarang kita mau ke Tio Souvenir. Ini kita mau cari gelang. Katanya di sini gelangnya bagus-bagus. Langsung aja ikutin keseruan aku. Kalau lagi di Malang, rasanya belum lengkap kalau belum mampir cari oleh-oleh. Nah, aku mampir ke toko Tio Souvenir, salah satu tempat favorit wisatawan buat cari pernak-pernik lucu dan aksesoris khas. Toko ini lengkap banget, selain untuk perempuan, di sini buat laki-laki koleksinya juga banyak ya. Dan gak hanya aksesoris, tapi juga ada gantungan kunci. Kalau kamu kesini, tim beli oleh-oleh banyak atau cukup satu gelang aja nih? Coba tulis di kolom komentar ya. Hai semua, saat ini aku lagi ada di Kopi Kali Brantas, hidden gem baru di Malang yang suasananya khas banget Jawa. Tinggal 3 menit dari kota, tapi vibes-nya serasa di pedesaan. Menu di sini tradisional banget, mulai dari ayam, lodoh, lodeh, gorengan. Dan makan di sini itu kamu bisa ala carte, pesan menu makanan yang ada di sana, atau kamu pilih menu prasmanan yang kayak aku kayak gini nih. Jadi kamu bisa ambil sepuasnya. Tempatnya asri dan luas, ada area joglo tradisional dan outdoor pinggir sungai Brantas, sempurna buat family time atau sekedar healing sore. Suara gemercik air sungai dan burung berkicau ini bikin hati auto tenang, bener-bener healing spot deh. Alright guys, sekarang aku lagi mampir ke Malang Strudel, oleh-oleh pastry khas Malang yang hits banget sejak 2014. Inisiatifnya Tengku Wisnu dan Shiren Sungkar setelah suka banget sama strudel Eropa. Ini yang basah guys, kalau yang ini yang kering. Tapi kayaknya aku lebih suka yang basah. Perjalanan kali ini resmi aku tutup dengan gigitan manis dari Malang Strudel. Semoga vlog ini bisa menjadi referensi seru buat kamu yang pengen explore Malang. Komen ya spot mana yang paling pengen kamu kunjungi, atau share juga rekomendasi tempat lain yang harus aku datengin next. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.